Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat berhadir secara online di presentasi kami kelompok 5 hari ini yang berjudul teks laporan penelitian dan teks laporan kegiatan. Adapun kami anggota kelompok 5 terdiri dari Badaria, Diandra Audiari Manalu, Najwa Adila Asya, Neha Nurmirande, dan Nur Najia. Langsung saja kita masuki materi yang pertama yang akan dibawakan oleh saudari Najwa Adila. Baiklah, adapun materi yang pertama yaitu pengertian teks laporan, yang dimana materi hari ini itu dibagi teks laporan penelitian dan teks laporan kegiatan. Teks laporan itu adalah sebuah teks yang mengandung klasifikasi mengenai suatu objek tertentu yang berdasarkan kriteria tertentu. Teks laporan ini berbeda dengan teks deskripsi. Teks laporan itu bersifat umum atau universal, sedangkan teks deskripsi lebih bersifat khusus dan mendetail. Kemudian, pengertian teks laporan penelitian itu adalah suatu dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan suatu penelitian yang dibuat secara jelas, disusun menurut metode penelitian dan sistematika tertentu dengan bahasa yang luas. Pada hakikatnya, suatu laporan itu harus berisi 3 hal, yaitu hal apa yang dilaporkan, siapa yang melaporkan, dan kepada siapa harus dilaporkan. Kemudian, teks laporan kegiatan itu adalah teks yang disusun setelah kegiatan setelah dilaksanakan. Teks laporan ini dibuat oleh kelompok atau perorangan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian saya serahkan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model teks laporan penelitian. Nah, model teks laporan penelitian itu adalah format atau struktur penulisan yang digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian secara sistematis. Tujuan utamanya adalah mendokumentasikan proses data analisis agar orang dapat memahami dan penelitian dapat dinilai oleh orang lain. Kemudian, pengertian dari model teks laporan kegiatan adalah struktur laporan yang digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan suatu kegiatan atau secara kronologis dan objektif. Laporan ini berisi mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan, tujuan kegiatan, serta hasil dan evaluasi dari kegiatan tersebut. Nah, secara umum, tujuan laporan penelitian itu dibagi menjadi 3 berdasarkan siapa yang berpartisipasi dalam penelitian. Yang pertama itu para ilmuwan yang untuk penambahan ilmu, maka bertambah pula lah tempat berpijak bagi mereka yang mengembangkan pengetahuan lanjut. Kemudian untuk pemerintah, biroktorat atau pengambil kebijakan yang lain, nah, informasi yang diperoleh dari penelitian akan bermanfaat bagi penentuan kebijakan sehingga daya dukung kebijakan cukup karena berupa data yang aktual. Dan yang ketiga, masyarakat luas baik secara perseorangan maupun kelompok. Adanya informasi dari penelitian, maka kehidupan manusia lebih dipermudah, seperti penemuan listrik, telepon, dan sebagainya. Next slide. Nah, model laporan penelitian itu memiliki kerangka-kerangka umum yang sekitar 4 bab sampai 6 bab, yang dimulai dari pendahuluan. Yang pertama, model teks laporan penelitian. Model pertama memiliki 5 variasi. Variasi pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 penyusunan kerangka teori dan tinjauan hipotesis, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 laporan penelitian, bab 5 simpulan dan saran. Kemudian variasi 2, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 landasan fakta, bab 4 persiapan dan pelaksanaan penelitian, bab 5 hasil-hasil penelitian, bab 6 simpulan diskusi implikasi dan saran. Kemudian model pertama variasi 3, bab 1 terdapat pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 laporan penelitian, dan bab
5. Simpulan diskusi, implikasi, dan saran. Kemudian ada variasi 4, bab 1 pendahuluan, bab 2 judul yang disesuaikan dengan permasalahan penelitian, bab 3 rancangan penelitian, bab 4 pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, kemudian bab 5 pembahasan, simpulan, dan saran. Terakhir variasi 5 model pertama. Pada bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian pada bab 2 kerangka teori dan pengajuan hipotesis terdiri dari latar belakang teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan perumusan hipotesis. Kemudian bab 3 metode penelitian, yang pertama jenis penelitian, yang kedua data dan sumber data, kemudian ada teknik pengumpulan data, analisis data, dan tahapan penelitian. Bab 4 hasil dan pembahasan, dan yang terakhir penutup, simpulan, dan saran. Next slide. Nah, kemudian model teks laporan penelitian model kedua itu diklasifikasikan sebagai laporan penelitian yang wujudnya tidak seluas dan sekomprehensif skripsi, tesis, atau disertasi. Nah, laporan kedua ini misalnya laporan penelitian pesanan bagi para dosen yang diselenggarakan oleh pusat atau balai penelitian di universitas atau institut. Nah, biasanya kerangka laporannya itu bab pertama pendahuluan, bab kedua cara penelitian, bab ketiga hasil dan analisis penelitian, dan bab 4 simpulan dan saran. Nah, masing-masing bab tadi secara lebih rinci akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh teks laporan penelitian model pertama variasi 5 yang dapat kita lihat di makalah yang sudah di-share pada teman-teman. Judulnya yaitu Laporan Penelitian Hibah Bersalin tahun pertama, Perekayasaan Pembelajaran Literasi Berbasis Konsep, Multiliterasi Integratif dan Berdiferensiasi MIT di Sekolah Dasar oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di model pertama variasi 5 itu bab 1, pendahuluan terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian serta manfaat penelitian. Kemudian memasuki bab 2, tinjauan pustakanya ada tinjauan pembelajaran literasi berbasis konsep multiliterasi integratif dan berdiferensiasi, kemudian ada beberapa studi tentang multiliterasi dan tinjauan pustaka mengenai desain pengembangan model pembelajaran berbasis MIT. Selanjutnya memasuki bab 3 metode penelitian, terdapat waktu dan tempat penelitian, subjek penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data. Lalu memasuki bab 4, dapat kita lihat terdapat hasil penelitian dan pembahasan, yaitu hasil studi kebutuhan model pembelajaran literasi berbasis MIT, kemudian ada hasil uji kelayakannya, deskripsi dan analisis data hasil penelitian, dan pembahasan dari penelitian tersebut. Kemudian memasuki bab terakhir yaitu bab 5 kesimpulan dan saran. Dapat kita lihat kesimpulannya dan sarannya ada 3 dijelaskan. Oke. Kembali ke PPT. Model teks laporan kegiatan. Nah, model teks laporan kegiatan ini tidak disusun berdasarkan penelitian, tetapi berdasarkan kegiatan yang misalnya itu latihan kerja atau job training, seminar, lokakarya, pentas seni, dan kegiatan kemahasiswaan yang lain yang dituntut untuk menulis laporan setelah menyelesaikan kegiatan tersebut. Nah, kerangka laporan kegiatannya itu biasanya berisi judul, kemudian ada ringkasan, kemudian bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang kegiatan, objek kegiatan dan strategi pelaksanaannya, dan tujuan kegiatan. Kemudian bab 2 deskripsi kegiatan terdiri dari nama kegiatan,
lokasi, waktu, dan pelaksana. Kemudian bab 3 pelaksanaan kegiatan, dan bab 4 penutup yang berisi simpulan dan saran. Dapat kita lihat juga di makalah ada contoh teks laporan kegiatan yang berjudul peran dan tanggung jawab front office dalam meningkatkan kenyamanan dan kepuasan tamu di Rumah Turi Eco Boutique Hotel Solo oleh Universitas 11 Maret, mohon maaf. Nah, dapat kita lihat terdapat ringkasannya, judulnya juga. Kemudian ada bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang kegiatan, ada objek dan strategi, kemudian dan tujuan kegiatannya. Kemudian bab 2 deskripsi kegiatannya, ada nama kegiatan, lokasi kegiatan, waktu, dan pelaksanaan. Lalu memasuki bab 3, disinilah kita menjelaskan secara rinci pelaksanaan kegiatan yang sudah kita lakukan. Nah, di contoh ini ada bagian front office di Rumah Turi, dijelaskan bagaimana hotel Solo tadi, kemudian ada deskripsi peran dan tanggung jawab front office di Rumah Turi, dan strategi pelaksanaan kegiatan, kendala yang terdapat di hotel tersebut. Kemudian memasukilah kita ke bab 4, yaitu penutup, berisi simpulan yang terdiri dari 5 simpulan dan saran yang terdapat 4 saran di dalam contoh tadi. Baiklah, kembali lagi ke PowerPoint. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai model teks laporan penelitian dan model teks laporan kegiatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan genre mikro pada teks laporan penelitian. Teori genre memandang bahwa bentuk-bentuk teks atau genre merupakan hasil dari proses dan produk sosial. Sebagai proses sosial, genre memiliki fungsi-fungsi komunikasi untuk mendeskripsikan, menjelaskan, memaparkan petunjuk atau perintah untuk melakukan atau menggunakan sesuatu, meyakinkan, dan menceritakan. Pembelajaran berbasis teks juga disebut pembelajaran berbasis genre. Secara sempit, genre diartikan sebagai jenis teks, dan secara luas, genre itu didefinisikan sebagai a stage goal-oriented social process, yaitu proses sosial yang berorientasi kepada tujuan yang dicapai secara bertahap. Next. Adapun hubungan genre mikro pada setiap tahapan teks laporan penelitian, yaitu pada tahap pertama yaitu tahap abstrak. Pada laporan penelitian, abstrak adalah genre mikro yang berisi ringkasan seluruh penelitian yang dilaporkan. Pada konteks ini, abstrak juga disebut ringkasan atau intisari. Yang kedua itu ada pendahuluan. Pendahuluan pada laporan penelitian merupakan pengungkapan hasil pelaksanaan dari rencana yang sudah dikerjakan, sehingga modalitas dan penanda waktu yang digunakan menggambarkan waktu lampau. Yang ketiga ada landasan teori dan tinjauan pustaka. Genre mikro yang digunakan adalah ulasan atau review. Teori yang digunakan dalam laporan penelitian adalah untuk memecahkan masalah penelitian, dirumuskan dengan mengevaluasi keunggulan dan kelemahan sejumlah teori yang ada, dengan membandingkan melalui genre mikro diskusi atau genre mikro eksposisi. Lalu tahap yang keempat itu adalah metodologi penelitian. Deskripsi digunakan pada tahap metodologi penelitian untuk menjelaskan laporan, rekonstruksi atau rekon, dan prosedur penelitian, serta sifat-sifat khusus data yang digunakan. Tahap yang kelima itu hasil penelitian dan pembahasan. Tahap ini terdiri dari 2 bagian, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Kedua hal ini bisa dijadikan satu bab dengan nama hasil penelitian dan pembahasan, atau dijadikan 2 bab terpisah. Lalu tahap yang terakhir itu adalah penutup.
Pada tahap bab penutup ini berisi simpulan dan saran. Simpulan menguraikan jawaban langsung terhadap pertanyaan penelitian dan saran mencakup implikasi penelitian. Deskripsi digunakan untuk memaparkan simpulan serta jawaban terhadap hipotesis sementara atau akhir penelitian. Selanjutnya ada struktur teks genre mikro pada laporan penelitian yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Nurul Najiyah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lanjutan mengenai genre mikro pada teks laporan penelitian. Dan bisa kita lihat untuk lebih jelasnya dalam tabel berikut, yang dimana dalam tabel berikut terdapat genre mikro yang diharapkan dari setiap struktur yang ada. Jadi yang pertama itu ada struktur abstrak, yang dimana genre mikro yang diharapkan itu abstrak. Fungsi retorisnya itu menjelaskan keseluruhan isi penelitian yang dilaporkan yang meliputi masalah dan tujuan penelitian. Yang kedua, metodologi penelitian atau bagaimana metode dan teknik digunakan. Yang ketiga, temuan yang dihasilkan dan pembahasan serta simpulan, implikasi, dan saran. Selanjutnya itu ada struktur pendahuluan, yang dimana genre mikro yang diharapkan itu eksposisi dan meliputi deskripsi. Fungsi retorisnya itu menyatakan latar belakang penelitian yang telah dilaksanakan, permasalahan yang diteliti, gambaran tentang tujuan, pentingnya masalah ini diteliti, dan pendekatan metode teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya ada struktur landasan teori dan tinjauan pustaka. Genre mikro yang diharapkan itu review, yang dimana fungsi retorisnya menyajikan ulasan teoretis tentang dasar pemikiran yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Menyajikan ulasan tentang penelitian sebelumnya dan perbandingannya dengan penelitian yang dilaporkan. Selanjutnya struktur metodologi penelitian, yang dimana genre mikro yang diharapkan itu deskripsi dan meliputi laporan, rekon, dan prosedur. Fungsi retorisnya menggambarkan data hasil penelitian atau temuan berdasarkan tema, pertanyaan penelitian, atau metode pengambilan data. Selanjutnya ada struktur hasil penelitian dan pembahasan, di mana genre mikro yang diharapkan itu deskripsi, meliputi laporan, diskusi, dan eksplanasi. Fungsi retorisnya itu menyajikan pendekatan metode dan teknik penelitian yang diterapkan pada diskusi dan eksplanasi. Penelitian dilaporkan termasuk langkah-langkah yang ditempuh, serta membahas hasil yang diperoleh dikaitkan dengan teori yang ada. Selanjutnya yang terakhir ada struktur penutup, yang dimana genre mikro yang diharapkan itu eksposisi meliputi deskripsi. Fungsi retorisnya itu menyampaikan simpulan, implikasi, hasil penelitian, dan saran. Selanjutnya kita akan membahas hubungan genre mikro pada teks laporan kegiatan. Next slide. Nah, bisa kita lihat teks laporan kegiatan adalah paparan hasil pelaksanaan kegiatan yang dibuat berdasarkan proposal yang telah direncanakan sebelumnya. Teks laporan kegiatan mengandung unsur-unsur yang saling berhubungan, yaitu seperti ringkasan, pendahuluan, deskripsi kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan penutup. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat dalam slide berikutnya. Di sini bisa kita lihat lebih jelas, terdapat struktur dan genre mikro yang diharapkan dari setiap struktur yang ada. Struktur yang pertama itu ringkasan, yang dimana genre mikro yang diharapkan itu ringkasan, serta fungsi retorisnya itu memberikan ringkasan dari keseluruhan laporan kegiatan. Struktur selanjutnya itu pendahuluan, yang dimana genre mikro yang diharapkan itu deskripsi dan meliputi eksposisi. Fungsi retorisnya itu memberikan latar belakang kegiatan yang telah dilaksanakan, gambaran tentang jenis dan bentuk kegiatan, tujuan, manfaat, serta strategi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Struktur teks selanjutnya itu ada deskripsi kegiatan, yang dimana genre mikro yang diharapkan itu deskripsi. Fungsi retorisnya itu menguraikan nama kegiatan, lokasi kegiatan, waktu kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya struktur pelaksanaan kegiatan. Genre mikro yang diharapkan itu deskripsi dan meliputi rekon serta prosedur. Fungsi retorisnya itu menguraikan kegiatan yang dilakukan, strategi yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan, termasuk langkah-langkah yang ditempuh, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan cara mengatasi kendala tersebut. Dan yang terakhir, struktur penutup,
yang dimana genre mikro yang diharapkan itu deskripsi dan meliputi eksposisi. Fungsi retorisnya itu menyatakan bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, serta mengajukan saran-saran untuk kegiatan yang akan datang. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baiklah, selanjutnya itu adalah langkah-langkah penulisan teks laporan penelitian. Pada langkah pertama itu yaitu penulisan pendahuluan. Nah, bagian ini mencakup beberapa elemen penting seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Langkah kedua yaitu penulisan landasan teori dan tinjauan pustaka. Bagian ini disajikan dalam landasan teori adalah teori-teori yang digunakan dalam menjelaskan atau mengkaji variabel-variabel penelitian. Langkah ketiga yaitu penulisan metodologi penelitian. Bagian yang disajikan dalam metode penelitian ini adalah jenis penelitian yang dilakukan, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahapan penelitian. Langkah keempat yaitu penulisan hasil penelitian dan pembahasan pada bagian hasil penelitian. Data disajikan dan dianalisis untuk menemukan jawaban terhadap rumusan masalah yang terdapat pada bagian pendahuluan. Kemudian, pada bagian pembahasan, hasil penelitian untuk setiap variabel dibahas secara satu persatu. Langkah kelima yaitu penutup. Isi pada bagian ini adalah simpulan dan saran. Boleh juga diuraikan implikasinya. Simpulan ditulis berdasarkan hasil penelitian dan saran ditulis berdasarkan simpulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penulisan teks laporan kegiatan. Jadi langkah yang pertama itu ada penulisan pendahuluan. Jadi isi yang ditulis pada bagian pendahuluan adalah latar belakang kegiatan, gambaran tentang jenis dan bentuk kegiatan, tujuan, manfaat, dan strategi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dalam hal ini, latar belakang kegiatan adalah hal-hal yang menyebabkan telah dilaksanakannya kegiatan. Kemudian langkah yang kedua, penulisan deskripsi kegiatan. Isi yang ditulis pada bagian deskripsi kegiatan adalah nama kegiatan, lokasi, waktu, dan pelaksana. Dalam hal ini, nama kegiatan adalah kegiatan yang telah dilaksanakan itu sendiri. Lokasi kegiatan adalah tempat dilaksanakannya kegiatan. Dan waktu kegiatan adalah rentang waktu dilaksanakannya kegiatan. Pelaksana adalah orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan itu. Langkah yang ketiga, penulisan pelaksanaan kegiatan. Isi yang ditulis pada bagian pelaksanaan kegiatan adalah rangkaian tata cara pelaksanaan kegiatan. Tahapan ini berfungsi untuk menguraikan kegiatan yang dilakukan, strategi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, kendala yang dihadapi, dan langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi kendala yang dinyatakan. Kemudian langkah yang keempat, penulisan penutup. Isi yang ditulis pada bagian penutup ini adalah simpulan dan saran. Pernyataan simpulan menunjukkan bahwa kegiatan dimaksud sudah terlaksana dengan baik, relatif lancar, dan bermanfaat. Ini berarti bahwa simpulan yang diberikan berkaitan dengan pelajaran yang dapat dipetik dari kegiatan tersebut atau manfaat yang dapat dirasakan oleh pelaksana kegiatan. Selanjutnya, saran yang ditulis adalah saran perbaikan yang berguna bagi kegiatan yang akan datang. Ini berarti bahwa saran yang diberikan diarahkan pada peningkatan pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang. Kemudian perlu diberitahukan bahwa sekalipun daftar pustaka dan lampiran tidak dinyatakan secara eksplisit dalam kerangka laporan kegiatan, kedua hal itu dapat ditulis dan dicantumkan dalam laporan kegiatan, yang dimana secara berturut-turut daftar pustaka dan lampiran ditempatkan pada bagian akhir, yaitu setelah bagian penutup laporan kegiatan, yang dimana lampiran merupakan materi pendukung dalam laporan kegiatan. Pernyataan Nurwadani dan kawan-kawan, yang pertama itu dokumen yang dijadikan bahan rujukan penulisan laporan kegiatan. Yang kedua, surat-surat pendukung seperti surat izin untuk melakukan kegiatan di lokasi, misalnya praktik kerja, pentas seni dan lokakarya, surat tugas dan sejenisnya. Dan yang ketiga, rincian penggunaan dana. Yang terakhir, gambar atau foto. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, itu tadi
yang bisa disampaikan oleh Saudara Diandra. Kemudian untuk selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Najwa Adila. Kemudian, mengenai manfaat teks laporan, menurut Nurwardani dan kawan-kawan, laporan penelitian dan laporan kegiatan memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama, sebagai sumber informasi bagi pembaca atau orang yang berkepentingan. Kemudian yang kedua, sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelapor kepada atasan, sponsor, atau pembaca bahwa penelitian dan kegiatan telah dilaksanakan. Yang ketiga, sebagai sarana untuk melakukan pengawasan kepada peneliti dan pelaksana kegiatan. Dan yang terakhir, sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan mengenai sesuatu. Saya serahkan pada moderator. Baiklah, berakhirlah presentasi yang sudah kelompok 5 sampaikan. Saya akan membuka sesi pertanyaan, sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan raise hand. Baiklah, kepada Saudara Hafiz, silakan. Oke, terima kasih kepada moderator yang sudah memilih saya untuk bertanya. Pertanyaannya, apakah di dalam teks laporan memiliki saran atau rekomendasi yang diberikan dalam contoh teks laporan yang kalian buat? Sekian, terima kasih. Baik Pak, terima kasih kepada Saudara Hafiz. Kemudian kepada Saudari Nursani Lelartona kami persilakan. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, saya Nursani Lelartona, perwakilan dari kelompok 6. Jadi tadi kelompok penyaji sudah menjelaskan tentang teks laporan penelitian dan teks laporan kegiatan. Jadi pertanyaan saya adalah, sebutkan perbedaan teks laporan penelitian dan teks laporan kegiatan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Nursani Lelartona. Kemudian kepada Saudari Dina Mahfuza, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Jadi tadi kan kelompok penyaji sudah memberikan contoh dari kendala eksternal pada teks laporan kegiatan. Pertanyaannya itu, apakah kendala eksternal bisa berdampak pada anggaran atau biaya tambahan selama pelaksanaan kegiatan? Kalau ada, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Dan jika biaya anggaran kurang, risiko apa yang didapat? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Berikan waktu untuk kelompok kami mendiskusikan jawabannya. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nursani Lelartona kepada Najia. Saya persilakan untuk menjawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nursani Lelartona, di mana pertanyaan itu
disebutkan perbedaan teks laporan penelitian dan teks laporan kegiatan. Nah, jadi terdapat beberapa perbedaan dari teks laporan penelitian dan teks laporan kegiatan, yaitu bisa kita lihat dari perbedaan tujuan laporannya tersebut. Nah, kalau teks laporan penelitian ini bertujuan untuk menyampaikan hasil dari sebuah penelitian ilmiah yang telah dilakukan. Sedangkan tujuan laporan kegiatan itu tujuannya untuk memberikan informasi mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan, baik itu kegiatan organisasi, proyek, atau kegiatan lainnya. Selanjutnya itu bisa kita lihat dari perbedaan sifat dan fokus. Kalau teks laporan penelitian ini lebih bersifat ke analitis dan objektif, berfokus pada proses penelitian, metodologi penelitian, analisis data, serta hasil temuan dan peroleh. Sedangkan teks laporan kegiatan itu lebih bersifat deskriptif dan informatif, dengan lebih berfokus pada uraian pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan, serta jadwal dan hasil yang dicapai selama kegiatan tersebut berlangsung. Dan selanjutnya ada perbedaan struktur laporan, yang dimana teks laporan penelitian ini memiliki struktur yang lebih formal dan terstandarisasi. Sedangkan struktur teks pada laporan kegiatan itu biasanya lebih sederhana dan fleksibel, tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan. Kepada Saudara Laila, apakah bisa memahami jawaban dari kelompok kami? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Jawaban yang saya dapat menerima jawaban yang diberikan oleh kelompok penyaji. Jawaban yang diterima adalah teks laporan penelitian dan teks laporan kegiatan memiliki 3 perbedaan. Yang pertama, tujuan laporan. Teks laporan penelitian bertujuan untuk menyampaikan hasil dari sebuah penelitian ilmiah yang telah dilakukan, sedangkan teks laporan kegiatan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kegiatan yang telah dilakukan, baik itu kegiatan organisasi, proyek, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sifat dan fokus. Teks laporan penelitian lebih bersifat analisis dan objektif, berfokus pada proses penelitian, metodologi, dan yang digunakan, analisis data, serta temuan yang diperoleh. Sedangkan teks laporan kegiatan lebih bersifat deskriptif dan inovatif, dengan fokus pada uraian pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan, peserta, jadwal, dan lain-lainnya. Yang terakhir, perbedaannya yaitu pada struktur laporan. Teks laporan penelitian memiliki struktur yang lebih formal dan terstandarisasi, sedangkan pada teks laporan kegiatan biasanya lebih sederhana dan fleksibel, tergantung pada jenis kegiatan yang dilaporkan. Mungkin itu saja yang dapat saya pahami dari jawaban kelompok penyaji. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Laila. Saudari Laila, saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Hermajian dan Nursani Laila Ritona. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Dina Mahfuzah, yaitu apakah kendala eksternal bisa berdampak pada anggaran atau biaya tambahan selama pelaksanaan kegiatan? Nah, kendala eksternal yang sudah kelompok penyaji jelaskan dalam contoh adalah hasil dari kegiatan yang sudah dilakukan. Contohnya itu tadi kunjungan di Hotel Batik Solo. Nah, di sini terdapat kendala eksternal seperti kendala cuaca atau kendala yang lain, itu bisa kita sajikan. Tapi sesuai dengan hasil yang sudah kita laksanakan kegiatannya. Kemudian apakah kendala tersebut bisa diperbaiki seperti anggarannya? Saya rasa tidak perlu, karena sesuai dengan hasil yang sudah kita laksanakan kegiatannya. Dan di dalam laporan kegiatan itu tidak terdapat teks anggaran seperti itu. Bagaimana Saudari Dina Mahfuzah? Izin menanggapi. Jadi kalau misalkan biaya anggarannya kurang itu bagaimana?
kita memiliki biaya cadangan, tetapi sesuai dengan hasil yang sudah kita laksanakan di kegiatan tersebut. Jadi tidak diperbaiki gitu, sesuai dengan hasilnya. Seperti itu, Saudari. Baik, terima kasih. Ya, selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Badaria untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Hafiz. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Hafiz. Pertanyaannya itu adalah, apakah di dalam teks laporan memiliki saran atau rekomendasi yang diberikan dalam contoh teks laporan yang kalian buat? Adapun saran dan rekomendasi dari kelompok penyaji untuk membuat teks laporan sesuai contoh yang sudah ditampilkan tadi, pada umumnya ada beberapa saran dan rekomendasi yang dapat kelompok kami berikan. Yang pertama itu membuat struktur laporan yang jelas, memastikan laporan memiliki struktur yang runtut, seperti pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Struktur yang jelas akan memudahkan pembaca dalam memahami isi laporan. Saran yang kedua itu, dalam pembuatan teks laporan disarankan untuk menggunakan bahasa yang baku, formal, dan sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Lalu hindari penggunaan kata-kata yang ambigu atau bahasa sehari-hari. Saran yang ketiga itu, dapat mencantumkan referensi yang tepat jika laporan mengacu pada sumber-sumber lain. Pastikan semua referensi dicantumkan sesuai dengan format yang ditentukan. Lalu ada saran yang terakhir, yaitu mencantumkan data pendukung yang relevan. Laporan baik harus mencantumkan data yang mendukung hasil dan pembahasan. Dapat disertakan data dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram jika diperlukan agar pembaca dapat memahami dengan lebih mudah. Begitu, Saudara Hafiz. Terima kasih kepada Badaria yang sudah menjawab dan memberikan jawaban yang dari pertanyaan saya. Berarti yang saya dapat simpulkan dari jawaban yang Badaria berikan, berarti saran dan rekomendasi dari kelompok kalian berikan, berarti untuk membuat teks laporan itu harus mempunyai struktur laporan yang jelas dan memastikan laporan itu memiliki struktur yang rinci dan runut. Baru itu untuk dalam pembuatan teks laporan lebih disarankan untuk menggunakan bahasa yang umum ataupun formal dan untuk bahasa di kesehariannya. Apakah begitu, Badaria? Ya, benar sekali, Hafiz. Ya, terima kasih Badaria. Terima kasih kembali. Baiklah, itu tadi sesi tanya jawab sesi pertama. Saya akan membuat sesi tanya jawab yang kedua. Pada rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan rasakan. Baik, kepada Saudari Enita Katrin, silakan dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya Enita Katrin Brusumbiring dari kelompok 2. Di sini saya ingin bertanya, tadi kan penyaji sudah menjelaskan mengenai model teks laporan dalam penelitian. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalian dapat memastikan bahwa model teks yang digunakan dalam laporan penelitian dapat secara efektif menyampaikan kompleksitas data penelitian kepada pembaca yang tidak memiliki latar belakang di bidang tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Enita Katrin. Baiklah, saya persilakan kepada Saudari Najwa Alila untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Enita.
Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjawab dari pertanyaan saudari Enita, yang mana pertanyaannya itu adalah bagaimana kalian dapat memastikan bahwa model teks yang digunakan dalam laporan penelitian dapat secara efektif menyampaikan kompleksitas data penelitian kepada pembaca yang tidak memiliki latar belakang di bidang tersebut. Jadi, cara kami untuk memastikan model teks penelitian itu tersampaikan kepada mereka yang tidak mempunyai latar belakang di bidang tersebut, yang pertama, menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Nah, penting untuk kita menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca umum. Hindari istilah yang mungkin tidak familiar di telinga mereka, atau jika ada pun singkatan-singkatan, gunakanlah kepanjangannya serta maksud dari singkatan atau istilah yang tidak familiar di telinga mereka. Kemudian yang kedua, gunakan struktur laporan yang terorganisir. Kan tadi sudah ditentukan kan model teks penelitian itu ada berapa. Jadi gunakanlah format penulisannya agar pembaca mudah mengikuti alur dari isi laporan penelitian kalian. Kemudian yang ketiga, sertakan abstrak yang jelas, padat, dan mudah dipahami. Abstrak yang dibuat dalam laporan penelitian itu harus disusun dengan bahasa yang mudah dipahami, yang mudah dicerna, karena kan abstrak itu berisikan gambaran singkat dari inti penelitian kalian. Kemudian yang terakhir itu lakukan uji pembacaan. Sebelum finalisasi laporan penelitian kalian, mungkin kalian bisa melakukan uji pembacaan kepada orang yang kalian anggap tidak memiliki latar belakang di bidang tersebut. Mungkin feedback dari mereka dapat membantu isi laporan penelitian itu tersampaikan kepada pihak-pihak pembaca umum yang mungkin tidak memiliki latar belakang di bidang tersebut. Mungkin dari saya sekian, saya serahkan kepada Enita. Mungkin ada tanggapannya. Baiklah, terima kasih buat saudari Najwa yang sudah menjawab pertanyaan saya. Saya dapat mengerti yang sudah dijelaskan. Ada pun yang dapat saya mengerti yaitu dengan cara pertama menggunakan bahasa sederhana dan jelas, menghindari kata-kata teks yang tidak familiar. Jika hal tersebut tidak bisa dihindari, kita dapat memberikan pengertian atau kepanjangan. Dan yang kedua, kita mengikuti struktur yang teratur dan sistematis sesuai dengan format. Yang ketiga, membuat abstrak yang jelas yang harus bisa dipahami oleh pembaca. Yang keempat, sebelum kita mengumpulkan penelitian, kita bisa memberikan laporan penelitian ke orang yang tidak memiliki latar belakang tersebut untuk meminta feedbacknya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Enita. Saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Najwa yang sudah menjawab pertanyaan saudari Enita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.